Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya Eis Yuliati dan Ibu Yuli serta Ibu Lia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Bogor akan melaksanakan praktik demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Yuliati akan didampingi oleh saya Yuli Kadaria dan saya Lia Dahliawati. Selamat menyaksikan. Iya, Bu Is. Apa kabar? Alhamdulillah, hari ini sangat baik. Bagaimana kabar Ibu, Bu Is? Alhamdulillah Ibu, saya juga baik Bu ya. Ngomong-ngomong katanya mau coaching. Iya betul, hari ini tuh ada kegiatan coaching ya sama Bu Lia itu. Oh, dengan Bu Lia yang SD Papandayan itu ya? Iya, Bu. Ah, mantap deh. Tapi kita perlu ngobrol Bu. Ngobrol. Ya nanti prosesnya juga izin Ibu. Saya akan menghormati Ibu dan Bu Lianya. Iya, supaya nanti di dalam prosesnya kita tetap pada alur tirta Ibu. Dan Ibu juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, mungkin Ibu di sana bisa menggali potensinya Bu Lia sendiri loh Bu. Jadi ada beberapa pertanyaan Ibu, izin dulu ya. Untuk yang pertama, saya mau tanya kompetensi apa sih yang Ibu ingin kembangkan Bu di dalam coaching dengan Bu Lia? Pada hari ini saya akan melakukan coaching dengan Bu Lia, yaitu kompetensi yang saya ingin kembangkan adalah yang pertama adalah presence-nya atau kehadirannya, kemudian mendengarkan aktifnya dan memberikan pertanyaan yang berbobot mungkin itu ya Bu. Oh iya, bagus Bu, dengan pertanyaan yang berbobot. Iya. Kalau lebih spesifiknya gimana tuh? Paling saya akan kembangkan yaitu mendengarkan lebih aktif lagi begitu kan, dan akan memberikan pertanyaan lebih membobot, kemudian saya kan yaitu mendengarkan aktif mungkin ya, dan memberikan pertanyaan yang berbobot begitu Bu. Oh gitu, lebih spesifiknya ke sana ya, mendengarkan dengan baik dan memicu dengan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Oh iya, bagaimana dengan indikator Bu? Apa yang ingin dicapai dalam coaching dengan Bu Lia? Iya, dalam coaching ini saya ingin si coach ini gitu ya, dia bisa menemukan solusi begitu dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Jadi Bu Lia sendiri yang open minded, terus Ibu pancing dengan pertanyaan berbobot sehingga Bu Lia sendiri yang dapat memotivasi dirinya untuk menemukan solusi ya Bu ya. Betul, menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya tersebut. Baik, sepertinya cukup 3 pertanyaan. Saya doakan nanti dalam prosesnya akan berjalan dengan lancar. Sukses untuk Ibu. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu ya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya kabarnya baik Bu. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah baik juga. Itu katanya Bu ya, ada yang disampaikan kepada saya. Kira-kira apa ya Bu ya? Oh iya, betul sekali Bu. Ada yang ingin saya sampaikan kepada Ibu, ingin dicurhatkan lah begitu ya Bu. Iya. Apakah Ibu ada waktu? Oke. Paling sepertinya tidak lama ya Bu ya. Paling 10 sampai 15 menit. Cukup ya kayaknya untuk menyampaikan itu permasalahan Bu ya gitu. Ya, insya Allah 10-15 menit saya rasa cukup Bu. Iya, begini Bu, saya ingin curhat mengenai diri saya sendiri gitu ya. Dan juga mungkin rekan-rekan guru senior di sekolah saya ya, yang saya perhatikan dan saya sadari sendiri gitu ya, bahwa dalam hal pembelajaran ya Bu, sepertinya dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, metode pembelajaran atau media sekalipun masih belum ada perubahan ya Bu ya, masih pakai gaya lama lah istilahnya ya, masih sistem konvensional yang kurang lebih yang ceramah lagi seperti itu ya Bu ya. Nah saya tuh ingin ada perubahan gitu Bu terhadap model pembelajaran untuk saat ini. Kan tahu sendiri ya Bu ya, sekarang zaman sudah makin canggih gitu ya, teknologi semakin, perkembangannya juga semakin pesat. Nah kenapa enggak kalau misalnya pembelajaran pun kita ubah untuk
istilahnya menggunakan Infocus gitu dalam pembelajaran ya, bikin slide gitu ya, PowerPoint, atau mungkin pakai aplikasi seperti Quizzes gitu ya Bu ya. Saya rasa akan lebih menarik, akan lebih bervariatif gitu Bu, seperti itu. Dari cerita Bulia begitu ya, saya ambil kesimpulan, saya ambil garis merahnya, berarti di sana itu banyak diantaranya ya guru-guru senior yang masih melakukan kegiatan pembelajaran yang masih konvensional, masih dengan sederhana itu dengan ceramah, ya begitu. Padahal sekarang itu sudah kemajuan teknologinya sangat canggih ya Bu. Ya betul sekali Bu. Iya. Kemudian nah, kira-kira apa sih yang Bulia Lanjut aja, nanti kan bisa dipakai. Nah, lalu kira-kira apa sih yang bisa Bulia dapatkan dari pencerahan ini gitu, dengan yang tadi Bulia ceritakan di sekolah saat ini seperti itu, kira-kira apa? Ya harapan saya sih itu tadi kan saya ingin ada perubahan ya Bu. Saya ingin ada mungkin masukan dari Ibu atau tips gitu ya Bu, bagaimana caranya supaya ada perubahan atau saya bisa mengajak berubah kepada rekan-rekan saya dalam mengajar gitu, dalam pembelajaran itu agar lebih bervariatif dan lebih inovatif gitu Bu. Lebih inovatif ya. Ya. Jadi Ibu ingin harapan ada perubahan, ada perubahan. Kemudian apa sih harapan-harapan Ibu dengan adanya perubahan-perubahan tersebut di sekolah ini? Apa Harapannya yaitu Bu, ingin supaya dalam pembelajaran itu lebih bervariatif, lebih kreatif, lebih inovatif seperti itu Bu. dengan cara pembelajaran yang lebih inovatif, lebih modern seperti itu ya. Ya, Kira-kira untuk saat ini di sekolah Ibu ada kalau misalkan ada levelnya, kira-kira level berapa? Kalau misalkan dari level 1 ke level 10, kira-kira sekolah Ibu sekarang ada di level berapa? Mengingat di sekolah saya masih banyak guru-guru senior yang istilahnya gaptek ya Bu ya. Saya kira masih ada di level 6 ya Bu ya, untuk mencapai sekolah yang ideal. Kalau 10 mungkin udah ideal ya Bu ya. Ya kalau menurut saya sih ya itu dia, karena latar belakang banyak guru-guru yang merasa sudah nyaman gitu ya dengan metode yang sudah dijalani saat ini. Jadi masih di level 6 lah istilahnya. Kemudian berarti di level 6 ya untuk saat ini. Kemudian kalau misalkan ada perubahan nih yang menurut Bulia ceritakan, ada perubahan pada metode pembelajaran gitu kan, dengan cara kegiatan pembelajaran bervariasi, kira-kira nanti akan naik ke level berapa gitu? Dari yang tadi kan level 6. Nah, ketika nanti ada perubahan, kira-kira akan naik seperti apa levelnya gitu? Mungkin nggak akan langsung nyuruh 10 ya Bu ya, paling ke level 8 ya Bu ya. Ke level 8 begitu ya. Kalau 8 masih bisa lah, masih bisa dijangkau ya, mungkin ya Bu ya, karena memang semuanya tidak bisa instan ya Bu ya, ya, ada proses betul. begitu. Karena mungkin guru-guru yang sudah senior juga dia merasa dengan cara itu udah nyaman gitu ya, jadi ketika ada yang baru ya sudah begitu, diikuti saja. Oke, berarti untuk berikutnya untuk menaikkan level ke level 8 tersebut, kira-kira apa sih yang dapat dia lakukan untuk mencapai level 8 tersebut? Sebetulnya sih masih saya pikirkan ya Bu ya, tapi mungkin ada salah satu cara, misalnya dengan cara mentoring atau pendampingan secara individu gitu ya Bu ya, secara khusus untuk guru-guru senior untuk diberikan pembelajaran atau dibekali pembelajaran IT gitu, atau mungkin workshop atau pelatihan seperti itu Bu. Oke, berarti itu dengan merencanakan mentoring ya Bu? Iya betul. Oke, sangat bagus sekali ya, dalam mentoring atau pendampingan. Nah, untuk dua kegiatan ini kira-kira ada tidak strategi gitu ya yang dapat Bulia terapkan gitu ya di sekolah ya, atau yang membuat teman-teman Bulia itu merasa nyaman dengan pendampingan tersebut gitu? Mungkin bisa dengan itu tadi, saya berkolaborasi atau istilahnya menjalin kerjasama ya dengan rekan yang sudah lebih paham tentang IT, atau dengan guru lain yang memang sudah menerapkan pembelajaran secara inovatif dan bervariatif gitu Bu. Jadi mungkin saya akan minta bantuan mereka ya untuk bisa mentor kita yang istilahnya senior-senior seperti itu, atau ya saya akan usulkan kepada kepala sekolah untuk mengadakan workshop atau pelatihan khusus gitu Bu. Berarti ada mentoring
Waalaikumsalam Bu Is. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Tarik nafas ya Bu, karena Iya. kemarin Ibu udah coaching nih Betul. dengan Ibu Lia. Iya. Gimana perasaannya setelah coaching Ibu? Alhamdulillah ya, sangat senang sekali dengan banyak ngobrol dengan Bu Lia begitu. Beliau menuangkan semua permasalahannya begitu ya. Kemudian beliau juga memberikan rencana-rencana aksi. Kami mengobrol, kemudian menguatkan rencana-rencana yang sudah ada, kemudian supaya Bu Lia lebih terarah lagi untuk mencapai rencana-rencana tersebut. Begitu Ibu. Bagus sekali Ibu ya. Jadi menurut Ibu sendiri nih, coaching kemarin dengan tujuan utama yang Ibu arahkan kepada Bu Lia, kira-kira ada keberhasilan atau apa yang Ibu dapatkan ketika coaching kemarin? Iya, alhamdulillah sudah mulai ada keberhasilan ya, walaupun masih dalam rencana begitu. Iya, di antaranya dengan permasalahan-permasalahan beliau nanti akan melakukan sebuah kegiatan seperti mentoring, seperti itu katanya, untuk lebih mengembangkan kegiatan pembelajaran di sekolahnya. Gitu Bu. Iya, betul. Kemarin itu tujuannya dengan Bu Lia ingin membuat sebuah pembelajaran yang sesuai dengan zamannya itu ya Bu ya. Dan perubahan, nah itu bervariasi, perubahan sesuai dengan zamannya katanya ya Bu ya. Oh ya Ibu, izinkan ini saya sedikit catat Ibu kemarin menyampaikan pendapat, boleh Ibu? Boleh, silakan Iya. Bu, silakan. Kemarin ini saya sudah melihat Ibu ya Bu, Ibu sudah melakukan coaching dengan sangat baik. Alur tirtanya dari tujuan yang Ibu inginkan terhadap Ibu Lia, saya melihatnya sudah tercapai dengan baik. Terus ketika Ibu mengidentifikasi masalah, Bu Lia itu jadi terbuka, saya lihat tuh Bu ya. Terus dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Ibu itu berhasil membuka hati, pikiran, inspirasi baru terhadap permasalahan Bu Lia sendiri loh Bu. Dan itu hal yang sangat bagus sekali Ibu, dan itu yang harus dipertahankan. Terusnya saya juga melihat Ibu dan Bu Lia itu memotivasi untuk menemukan solusi, sehingga Bu Lia menyampaikan bahwa saya akan melakukan ini, saya akan melakukan itu. Oh itu seru sekali Bu. Dan masukan buat saya, oh ternyata model pembelajaran begitu banyaknya untuk memberikan kesan yang baik terhadap pembelajaran, terhadap peserta didik, sehingga lebih memberikan pengalaman nyata dalam proses belajar ya Bu ya. Terus saya juga melihat Ibu sudah memberikan kekuatan baru buat Bu Lia. Jadi kayaknya Bu Lia pede deh Bu ya untuk melangkah ke depan dengan rencana-rencana yang meskipun masih bayangan itu ya Bu. Apalagi Bu, ketika kemarin saya mendengar level itu, sepertinya Bu Lia sudah punya target dari level 6 ke level 8. Itu sangat luar biasa Ibu. Hanya yang belum terselesaikan adalah ketika Ibu Lia menyampaikan bahwa katanya beliau mau kolaborasi dengan rekan sejawat, namun rekan sejawatnya itu banyak ya Bu ya. Mungkin buat saya itu belum selesai, karena buat saya itu langkah ke depan harus jelas dengan siapanya. Apakah dengan seseorang, apakah dengan 2 orang, mungkin seperti itu ya Bu. Iya. Tapi overall Ibu terbaik sekali dalam coaching kemarin. Wah saya senang sekali nih Ibu. Terus ini Bu, apa rencana Ibu selanjutnya? Untuk selanjutnya mungkin saya akan ngobrol lagi. Ngobrol lagi Iya, Bu, sama ya. Bu Lia setelah beliau melakukan dari tujuan itu, Oh, iya, melaksanakan betul. dari rencana-rencana aksi Iya. itu. Nanti akan saya ngobrol lagi. Ngobrol lagi, Seperti ya. apa nanti ke depan perkembangannya mungkin. Berarti Ibu akan melakukan coaching ulang ya Bu, Betul. atau coaching lagi? Iya. Mungkin di tempat lain Bu akan lebih menarik. Ya, sepertinya Ada sangat pemikiran menarik. ke sana nggak? Sepertinya ya. Kalau kemarin kan kita di dalam sekolah ya, Dalam mungkin sekolah, nanti ya. Kita akan ajak kuliah untuk coaching di luar. Coaching gitu di luar, kan. ya. Iya, seperti di tempat makan atau yang lainnya lah mungkin itu. Oh bagus sekali Ibu, mudah-mudahan ke depannya coaching dengan Bu Lia atau dengan rekan sejawat lainnya, bahkan peserta didik, insya Allah akan lebih berhasil Ibu. Ini adalah sebuah pengalaman yang sangat bermakna buat kita semua. Coaching ternyata membangun motivasi intrinsik ya Bu, Iya, untuk seseorang yang sedang menghadapi masalah. Ternyata kesimpulan dari ini apa tuh Bu, kalau boleh ditarik kesimpulannya? Hasil coachingnya. Hasil coachingnya yang kemarin sama Bu Lia. Iya, betul. Iya. Jadi ketika ada permasalahan, kemudian kita sharing atau Iya, bercerita kepada teman, Iya. misalkan ke teman sejawat,
itu akan memberikan solusi. Oh. Dan sebenarnya solusi itu sudah dia punya, Oke. hanya tinggal mengarahkan aja Oke, dan siap. menguatkan aja. Mungkin itu. Oh iya betul. Baik, kesimpulan yang sama buat saya Bu. Ketika kita menghadapi sebuah masalah, kita nggak usah bingung sendiri. Kami dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Betul sekali. Masya Allah ya Bu, luar biasa Ibu. Terima kasih sudah mau berbagi dengan saya. Insya Allah kedepannya kita akan jauh lebih baik lagi. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Is.